Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kami boleh ada pada sore hari ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, mungkin dunia bertanya-tanya, mengapa Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan? Dari kerajaan-Mu yang mulia, Engkau hadir di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kami. Dan biarlah pada kesempatan pada sore hari ini, kami boleh bersama-sama ingin belajar, ingin mengenal Engkau ya Tuhan, yang telah datang di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Yang rela mati bagi kami, berkorban bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semua boleh mengerti dan memahami, semakin mengenal, semakin cinta kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pembahasan tentang Yesus yang sang penasehat ajaib ya. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus itu. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Yesus sebagai Allah yang perkasa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kalau dalam versi bahasa Inggris itu ayat yang ke-6, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu versi yang ayat yang ke-5. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. Di layar saya sudah disediakan juga. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Mari bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tumpuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kondisi dunia kita saat ini, dan ketika kita mengikuti perkembangan teknologi, apa yang masih kurang dengan dunia ini? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara mengikuti tidak ya perkembangan teknologi saat ini. Saya kemarin kaget ya ketika Jose Mario mengatakan di WhatsApp saya sudah ada AI gitu. Tapi yang respon yang saya dapatkan adalah enggak, takut gitu. Jadi kayak sebuah perkembangan tetapi direspon dengan mungkin saya bisa katakan pesimis gitu. Rasa takut. Nah, kalau kita melihat perkembangan teknologi saat ini begitu pesat dan sangat canggih. Semuanya mempermudah kehidupan kita. Kita dapat mengakses segala sesuatu dengan satu klik di tangan kita. Kita dapat menyuruh orang untuk datang ke rumah kita dengan satu klik. Yaitu GrabFood bisa, Gojek bisa gitu ya. Semuanya dipermudah dengan teknologi. Dan kalau kita melihat juga perkembangan saat ini, saya pertama kali waktu saya mempersiapkan ini, ada satu teknologi yang canggih gitu, tapi saya agak bingung. Yaitu telah ditemukan cara membelah atom gitu ya, partikel paling kecil. Saya pikir apa ya kegunaannya gitu ya. Orang terlalu kepo sehingga atom pun ingin dibelah lagi gitu. Tetapi ternyata kegunaannya sangat banyak. Kalau kita berbicara tentang energi nuklir, apa yang terpikir di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Saya pertama kali ketika berpikir tentang nuklir itu langsung senjata gitu. Karena teringat kalau misalnya perang nuklir, wah itu sangat dahsyat sekali gitu. Berbicara tentang teknologi, perkembangannya begitu pesat. Dari berbagai sektor kita melihat ya. Seperti energi nuklir ini ternyata bukan hanya untuk senjata. Tetapi untuk pembangkit listrik, penelitian medis bahkan itu menggunakan energi nuklir juga ada. Dan penggunaan industri seperti pengujian material dan produksi isotop radioaktif seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat juga ya, baru-baru ini ya AI makin berkembang. Kalau kita melihat yang paling terkenal saat ini yaitu adalah
ChatGPT gitu ya, paling pasti sangat familiar dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ChatGPT aja itu sangat canggih sekali. Seakan-akan dapat menjawab semua pertanyaan kita. Apapun yang kita tanya dia bisa jawab. Dan gak butuh waktu lama. Jadi seakan-akan perkembangan teknologi ini dapat mempermudah kehidupan manusia, bahkan lebih cepat dari otak manusia. Bahkan kalau ada satu berita juga yang mengabarkan bahwa ternyata teknologi AI yang kita miliki ini masih versi yang sangat rendah. Seperti itu. Bahkan ada yang akan suatu saat nanti itu yang disebut dengan AI God itu. Yaitu sebuah AI yang punya pemahaman yang komprehensif. Kemudian mempunyai kesadaran dan inovasi dan kemudian adaptif yang tidak terbatas. Wow, canggih sekali. Dan baru-baru ini juga Elon Musk ya meluncurkan lagi roketnya gitu ya untuk supaya bisa keluar angkasa. Jadi kalau kita berpikir bahwa ketika akan terjadi kiamat di dunia, mungkin orang akan pergi ke Mars gitu ya untuk menghindari kiamat di tengah-tengah dunia. Dunia begitu canggih sekali. Dan kalau kita melihat juga tentang ilmu pengetahuan dan medis, sangat berkembang sekali. Baru-baru ini saya mendampingi adik sepupu saya waktu itu di Jogja mengganti katup jantungnya. Ketika saya tanya kepada adik sepupu saya, dia bilang kalau tidak salah dengar katanya katup jantungnya itu diganti dengan katup jantung hewan seperti itu. Saya tidak tahu apakah babi atau lain sebagainya. Kalau babi kan agak takut saya. Kenapa? Takut nggak ada lagi yang jual untuk dimakan gitu ya. Jadi untuk keperluan medis semua gitu ya. Jadi babi menjadi langka, saya susah lagi makan di lapo gitu ya. Tetapi ini menggambarkan tentang perkembangan teknologi saat ini dan begitu canggih. Ketika kita melihat perkembangan ini, apakah kita masih membutuhkan Tuhan? Apakah Tuhan masih relevan dengan kehidupan kita? Apakah kekuatan teknologi, kekuatan militer, perkembangan saat ini dapat menjawab semua persoalan kita? Atau pertanyaannya yang begitu mendasar, dunia sudah begitu canggih, tetapi kenapa masih ada kekacauan di mana-mana? Seharusnya semakin berkembangnya teknologi, seharusnya kehidupan kita makin baik. Tidak ada ketakutan lagi. Seharusnya menimbulkan energi positif bagi kita, sehingga harusnya membuat segala sesuatu itu harusnya lebih baik. Karena perkembangan itu. Tetapi kenapa masih ada kekacauan di tengah-tengah dunia ini? Bahkan semakin banyak perkembangan, semakin banyak ketakutan. Kalau kita melihat, ada satu negara punya nuklir yang hebat gitu ya. Bukan kita malah bangga, tapi malah takut. Kalau bisa terjadi perang, seperti apa? Nah, justru semakin canggihnya teknologi, itu semakin menimbulkan ketakutan-ketakutan yang lain. Kalau teknologi semakin canggih, kenapa masih ada perang, masih ada bencana alam, masih ada ketidakadilan, masih ada sakit penyakit dan kematian yang terus membayangi kita? Ibu saudara kasih dalam Tuhan, teknologi mungkin memberikan solusi sementara kepada kita. Tetapi bisakah teknologi memberikan makna, memberikan harapan, memberikan pemulihan yang sejati? Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini juga sebenarnya yang timbul pertanyaan di dalam benak dari seorang Nabi Yesaya pada waktu itu. Karena pada waktu itu ia di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan konflik. Pada waktu itu bangsa Israel penuh dengan konflik dan keputusasaan, dan di tengah dunia yang merasa mampu menguasai segala sesuatunya, Yesaya menubuatkan tentang pengharapan yang akan datang
bahwa dia yang akan datang adalah Allah yang perkasa. Ia menyatakan dirinya Allah yang perkasa, El Gibor. Bukan sekadar yang berkuasa atas alam semesta, tetapi yang masuk ke dalam keadaan hidup kita dan memberi keharapan yang sejati. Nah, pada waktu itu keadaan bangsa Israel pada masa Yesaya menubuatkan hal ini, itu mengalami banyak sekali masalah di berbagai sektor kehidupan. Ada krisis politik, ada kehidupan rohani dan moral yang kacau balau, dan krisis ekonomi dan sosial. Kalau kita melihat, dikatakan oleh Nabi Yesaya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya menubuatkan ini sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan pada masa itu Israel berada di bawah ancaman perang, penindasan, dan ketidakpastian. Waktu itu pada masa Nabi Yesaya ini kekaisaran Asyur sedang berada di puncak kekuatan. Asyur dikenal kejam dan agresif, memperluas wilayah kekuasaannya. Dan mereka menjadi ancaman yang sangat besar bagi kedua kerajaan Israel yang pada waktu itu telah terpecah dua. Dan kemudian terkait dengan krisis rohani dan moral, pada waktu itu bangsa Israel, banyak orang-orang Yehuda menyembah dewa-dewa asing seperti dewa Baal, dewa Asyera, dan meninggalkan penyembahan kepada Allah. Dan Raja Ahaz sendiri pun melakukan praktek yang sama, yaitu penyembahan berhala. Jadi kekacauan terjadi di dalam bangsa Israel pada waktu Yesaya menubuatkan tentang kedatangan sang bayi yang kecil itu. Nah, pada waktu itu rakyat atau bangsa Israel berharap kepada kekuatan militer dan aliansi politik untuk menyelamatkan mereka. Tetapi nubuatan ini memperkenalkan seorang raja yang berbeda, yaitu seorang anak yang kecil namun disebut Allah yang perkasa. Mungkin ketika Kristus lahir ya, sebagai bayi yang kecil, itu adalah hal yang biasa. Pasti seorang raja tidak mungkin langsung lahir langsung gede gitu ya. Seorang bayi yang lahir. Dan itulah gambaran yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita melihat arti El Gibor di dalam bagian ini, ya, Allah yang perkasa. Apa artinya dari Allah yang perkasa ini? Nah, dalam bahasa Ibrani, El Gibor ini menggabungkan dua konsep yang luar biasa, yaitu El dan Gibor, ya. El dan Gibor. El itu adalah salah satu nama Allah yang sering digunakan untuk menunjukkan kekuasaan dan kemuliaannya sebagai pencipta. Dan Gibor ini adalah gambaran seorang pahlawan ya. Gambaran seorang pahlawan, hero gitu ya. Strong, warrior gitu ya. Prajurit yang tangguh atau penakluk yang gagah perkasa. Sehingga saya akhirnya berpikir tentang bagaimana bangsa Israel pada waktu itu merespon ketika Yesus mengatakan dirinya adalah sebagai raja atau Mesias. Karena pada waktu itu ketika Kristus yang diangan-angankan oleh bangsa, secara khusus para murid untuk akhirnya dapat memerintah sebagai raja, tapi tiba-tiba di dalam perjalanannya ia tidak menjadi raja ya seperti yang mereka inginkan. Allah yang perkasa, seorang yang perkasa seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, justru menyerahkan diri dan mati di kayu salib. Menjadi sebuah ironi, kekuatan Allah itu dinyatakan dalam kelemahan. Kalau mungkin sebagai bayi yang lahir, ya mungkin mereka akan menunggu sampai tiba waktunya seorang bayi ini akan bertumbuh dewasa dan menjadi orang yang gagah perkasa, yang akan berperang melawan musuhnya.
Tetapi di dalam perjalanannya sebagai seorang yang gagah perkasa itu tidak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang akan siap berperang. Tetapi justru mati tanpa berperang. Kelihatannya tanpa berperang. Bahkan kematiannya itu begitu hina. Dalam sebuah hukuman yang begitu hina. Ini merupakan sebuah ironi, bukan? Makanya bangsa Israel pada waktu itu merasa terhina ketika Yesus dianggap sebagai raja, sebagai Allah yang perkasa. Masa seorang raja itu mati di kayu salib? Seorang bayi yang tampak tidak berdaya ketika Yesaya menubuatkannya dan ditunggu-tunggu dalam perjalanan, ternyata mati di kayu salib. Tetapi justru karena hal tersebut menggenapkan kuasa Allah yang menyelamatkan. Tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ini mengubah seluruh pandangan kita tentang kekuatan, ya. Kekuatan Allah itu dinyatakan di dalam kelemahan seorang anak yang telah lahir untuk kita. Seorang anak. Mengubah seluruh pandangan kita tentang kekuatan. Kalau kita berpikir tentang kekuatan manusia itu berkaitan dengan kekuasaan. Sudah pasti, ya. Selalu di tengah-tengah dunia ini, kekuatan manusia itu sering kali diukur dari kekuasaan, teknologi yang dimiliki, kecanggihan dimiliki, prestasi, uang, kedudukan, dan sebagainya. Suatu bangsa tuh kalau disegani ketika bangsa itu memiliki teknologi dan alat perang yang sangat canggih. Pasti bangsa itu pasti akan ditakuti. Kayak gitu. Seorang kalau punya kedudukan, pasti kadang sudah merasa punya kuasa. Apalagi kalau dia punya duit banyak, kayak gitu. Ada anak buah di mana-mana, sudah dia merasa dapat mengendalikan segala sesuatu. Punya dikit duit, udah merasa dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan ingin dituhankan. Itulah gambaran tentang kekuatan yang ditampilkan oleh manusia. Ditampilkan oleh dunia. Dan berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Yang lahir di tengah-tengah dunia sebagai bayi yang kecil, bahkan di tempat yang hina. Tetapi justru di dalam kematiannya, di dalam kelahirannya yang sederhana, di dalam kematiannya yang hina, kekuatan Allah melampaui semuanya itu. Dia lebih memilih menyatakan kuasanya melalui kelemahan di sebuah kayu salib. Tempat dunia mengira bahwa kekalahan terjadi. Tetapi justru menjadi kemenangan terbesar seluruh umat manusia. Seluruh orang yang percaya kepadanya. Kekuatan Allah itu dinyatakan di dalam kelemahan. Di atas kayu salib. Artinya bahwa Yesus Kristus yang dinubuatkan bukan hanya sekedar manusia yang kuat dan pemimpin yang cerdas. Seperti yang didamba-dambakan oleh bangsa Israel. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri yang datang dengan kuasa dan menyelamatkan, melindungi dan memerintah atas umatnya. Dia adalah pahlawan ilah yang berperang melawan dosa, sekalipun bukan dalam peperangan fisik. Dia adalah Allah, dia adalah pahlawan ilahi yang berperang melawan maut dan kejahatan untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ada satu hamba Tuhan mengatakan begini, kita bersyukur ya, Allah itu dia katakan seperti seorang pemulung yang mengambil kita yang adalah sampah gitu. Tapi saya berpikir begini, kalau ini bukan berbicara tentang profesi ya, tapi saya berpikir begini, mungkin seorang pemulung ya memang sesuatu hal yang wajar ketika ia mengambil sampah karena masih berharga. Tetapi Allah yang perkasa itu, dia adalah Allah. Tapi mau mengambil sampah yang tidak berharga. Seperti itu.
yang semestinya tidak diambil juga untuk dia. Bahkan tidak berharga bagi dunia, tapi diambil oleh dia. Dia yang begitu jauh, dia yang begitu perkasa, tapi mau datang untuk kita yang begitu hina, yang begitu berdosa. Bahkan seharusnya tidak layak untuk diambil. Itulah gambaran Allah yang perkasa, yang mau menerima kita. Tetapi mengapa kita membutuhkan Allah perkasa di tengah-tengah situasi perkembangan teknologi yang begitu canggih? Kenapa kita mesti terus atau kita terus membutuhkan Allah yang perkasa itu? Karena kekuatan manusia hanya bisa menyelesaikan masalah di permukaan. Teknologi hanya dapat menyelesaikan masalah di permukaan. Tetapi kuasa Allah menyelamatkan dari dosa, menyembuhkan yang terluka paling terdalam, dan bahkan memberikan hidup yang kekal. Tidak ada satupun di tengah-tengah dunia ini yang dapat memberikan harapan kehidupan kekal seperti yang diberikan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan Yesaya ingin mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuatan lain, seberapa hebat pun itu, yang dapat menggantikan Allah yang perkasa itu. Hanya dialah yang dapat memberikan kemenangan sejati di tengah-tengah rapuhnya dunia ini. Hanya dialah Yesus itu, Allah yang perkasa itu. Oleh karena itu, di tengah perkembangan apapun tetap andalkanlah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia yang dapat menjawab persoalan paling besar dalam kehidupan manusia, yaitu kemenangan atas dosa. Kita tidak dapat menemukan hal ini di luar daripada Kristus. Hanya di dalam Dia, Allah yang perkasa itu, kita dapat beroleh pengampunan dosa. Kemudian kasih dalam Tuhan, mari kita berhenti sejenak melihat ke dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita merasa cukup kuat untuk mengatasi segala sesuatu sendiri. Dunia mengajarkan kita untuk menjadi mandiri, untuk terus maju tanpa bergantung kepada siapapun. Tapi bukankah ada saat-saatnya di mana kita merasa seperti semua kekuatan kita, entahkah fisik kita, entahkah intelektual kita, entahkah teknologi itu tidak cukup? Pernahkah kita merasa bahwa kita berada di titik di mana segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak berhasil? Mungkin saat Anda berjuang keras, saat kita berjuang keras untuk mengatasi masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, tetapi rasanya tidak ada solusi yang cukup. Atau saat ketika kita kehilangan. Ketika teknologi canggih atau kata-kata terbaik dari orang lain tidak bisa menghapus saat kita merasa sakit hati, kita terluka. Kita tahu betapa terbatasnya kekuatan kita ketika kita menghadapi hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam momen-momen seperti ini, kita menyadari bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar, lebih kokoh, dan lebih kekal daripada diri kita sendiri, daripada teknologi yang ada di dunia ini. Dan ada juga mungkin ketika kita merasa berada di momen paling sukses di dalam kehidupan kita. Menurut standar dunia, kita punya segalanya, kita punya pencapaian yang begitu membanggakan, tetapi merasa kosong di dalam. Pernahkah kita berada di situasi tersebut? Kita mungkin telah mencapai apa yang kita inginkan, yang kita impikan dalam pekerjaan,
dalam apapun yang kita pengen. Punya teknologi. Tapi mengapa ya? Kadang ketika kita memilikinya pun kita masih merasa hampa. Bahkan itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa ya? Seakan-akan kita merasa tidak pernah cukup. Pengen sesuatu yang lain lagi. Pengen sesuatu yang lain lagi. Kenapa ya? Karena hati kita diciptakan untuk lebih dari sekedar berprestasi dan hanya untuk menikmati teknologi. Hati kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengenal dan dipenuhi oleh Allah yang perkasa itu. Karena dialah yang memiliki kita. Allah yang perkasa memahami segala kelemahan kita. Mengapa kita membutuhkan dia? Karena dia memahami segala kelemahan kita. Karena dia yang menciptakan kita. Karena dia yang pernah datang dan pernah merasakan sependeritaan yang paling sangat menderita. Dan itu sudah cukup untuk dia boleh mengerti apa yang kita rasakan. Inilah berita indahnya itu. Bahwa Allah yang perkasa tidak tinggal jauh di atas sana. Dia peduli dengan keadaan kita. Yesus Kristus itulah Allah yang perkasa itu. Masuk di tengah-tengah dunia kita bukan dengan kekuatan yang menghancurkan, tetapi dengan kasih yang menyembuhkan. Kekuatannya tidak dikendalikan oleh apapun. Tidak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan politik dan lain sebagainya. Hanya satu yang mengendalikannya, yaitu adalah kasihnya kepada kita. Keperkasaannya, kekuatannya hanya untuk satu tujuan, yaitu kasihnya kepada kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia merasakan sakitnya kita. Dan bahkan menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia tahu apa artinya menjadi lemah. Dan dia menunjukkan bahwa dia dalam kelemahannya itulah kuasanya menjadi nyata. Oleh karena itu, serahkanlah segala perkara kita kepada dia. Karena Allah yang perkasa memahami kelemahan kita. Walaupun kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi beban kita saat ini? Apa yang menjadi beban yang kita bawa hari ini? Apakah kita merasa cukup kuat untuk mengatasinya? Atau kita justru merasa lelah dan kosong? Bisakah kita menyerahkan kelemahan kita kepada Allah yang perkasa itu? Yang sanggup menukar rasa takut dengan damai dan keputusasaan dengan pengharapan. Allah yang perkasa itu tidak hanya berkuasa untuk menciptakan dunia ini, tetapi juga ia berkuasa untuk menyentuh hati kita, membawa kekuatan yang sejati kepada kita, dan memenuhi hidup kita dengan makna yang hanya dia berikan kepada kita. Apakah kita mau datang kepada dia saat ini? Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada dia, dan akui bahwa aku membutuhkan Engkau ya Tuhanku, Allah yang perkasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami mengakui segala kelemahan kami, ketidakberdayaan kami ya Tuhan. Dan kami mengakui bahwa apa yang kami miliki tidak ada apa-apanya. Bahkan semuanya itu pun berasal daripada Tuhan. Tapi seringkali kami merasa kuat. Seringkali kami merasa tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan dengan sikap kami tidak peduli akan kehadiran Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar
tentang bagaimana Allah yang perkasa itu datang ke tengah-tengah dunia untuk kami yang berdosa ini. Tuhan, ini hidup kami, berjalanlah bersama dengan kami. Kami membutuhkan kekuatan-Mu untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini ya Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini terbatas, Engkau tidak terbatas. Berjalanlah dengan kami. Iringlah langkah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Allah yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.